Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saskiati Tania dari kelas S1A dengan NPM 202121500084. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, politik dalam Islam. Materi ketiga, ekonomi Islam. Dan untuk materi keempat, toleransi antar umat beragama dalam Islam. Langsung saja kita ke pembahasan untuk materi yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Lalu untuk sumber hukum Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. As-Sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabatnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sunnah takliyah, yaitu sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahui. Dan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atau sesuatu hukum syarat. Jenis-jenis ijma yang pertama itu ijma al-sari, yaitu di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lain. Yang kedua, ijma al-sukuti, yaitu ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya ini berarti setuju. Dan untuk sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada. Untuk jenis-jenis qiyas ini, yang pertama ada qiyas kafi, qiyas dalalah, dan qiyas sabah. Lalu mari kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu politik dalam Islam atau politik Islam. Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Untuk tujuan politik Islam ini yaitu membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak dan untuk membentuk syariat Islam tentunya. Dan nilai-nilai dasar pada politik Islam yang pertama itu adanya sistem musyawarah, dan yang kedua prinsip musyawarah. Lalu selanjutnya ruang lingkup dalam politik Islam. Yang pertama itu politik perundang-undangan atau penetapan hukum. Dan yang kedua itu politik luar negeri dalam bentuk hubungan antar negara, Islam dan non-Islam. Lalu untuk yang ketiga, politik moneter atau keuangan. Baik, selanjutnya mari kita bahas untuk materi yang ketiga, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian yang tetap terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Apa sih tujuan ekonomi Islam? Tujuan ekonomi Islam ini yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi umat agar lebih makmur pastinya. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, tegaknya keadilan dalam bermasyarakat. Dan untuk prinsip ekonomi Islam, yang pertama ini, ekonomi ini ilahiyah, robbani. Lalu yang ketiga, tidak boleh adanya spekulasi dalam ekonomi Islam. Maaf, maksud saya yang kedua,
Dan yang ketiga, tidak diberikan adanya monopoli. Lalu yang keempat, tidak boleh sombong. Yaitu maksudnya tidak boleh sombong di sini, kita harus ingat bahwa harta adalah titipan Allah. Lalu untuk lembaga perbankan syariah. Di sini untuk lembaga perbankan syariah, yang pertama ini ada Bank Umum Syariah, yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, BPR Syariah atau Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka. Lalu yang ketiga adanya BMT, yaitu Baitul Mal wa Tamil. Dan untuk yang keempat, asuransi syariah. Asuransi syariah itu suatu perjanjian di mana penanggung mengikut diri kepada seorang tertanggung. Dan untuk yang kelima itu adanya pegadaian syariah. Pegadaian syariah yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Lalu kita lanjut untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu toleransi antar umat beragama dalam Islam. Di sini toleransi itu adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Bentuk toleransi ini yang pertama adanya pasti kita harus berbuat adil pada siapapun. Lalu untuk yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam piutang. Yang keempat, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dan yang kelima, toleransi dalam ilmu. Fungsi toleransi. Fungsi toleransi ini yang pasti menghindari terjadinya perpecahan, mempererat hubungan antar manusia, meningkatkan rasa nasionalisme, dan meningkatkan ketakwaan negaraan. Lalu di dalam toleransi pastinya ada tantangan umum keberagamaan dan timbulnya pertentangan antar budaya, yaitu contohnya seperti sentimen kedaerahan, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi, lalu adanya akan timbulnya kecemburuan sosial. Dan ada pula dalam hambatan kerukunan hidup beragama, yaitu seperti fanatisme. Fanatisme ini di mana keadaan semangat atau minat yang berlebihan dalam sesuatu hal. Lalu yang kedua ini politik agama, menjadikan agama sebagai kepentingan politik untuk melancarkan kepentingan kelompok tertentu. Dan selanjutnya ini ada relasi-relasi agama yang berada di Indonesia. Yang pertama itu relasi agama dengan negara. Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dan yang kedua, relasi agama dengan sosial, yaitu agama sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sebagai pattern for behavior, maka agama yang menyediakan seperangkat ajaran tentang bagaimana sesuatu dianggap baik dan benar, serta apa yang buruk dan salah. Jadi yang membedakan ini agama. Lalu Islam rahmatan lil alamin, yaitu di sini fungsinya yang pertama itu Allah adalah Maha Damai. Dalam as-salam yang tertera pada surat Al-Hasyr. Lalu yang kedua ini badan ibadah yang disyariatkan dalam Islam selalu visi dan misinya itu jelas. Lalu untuk yang ketiga fungsinya ini perdamaian telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwahnya kepada umat-umatnya. Baik, untuk materinya sudah selesai sampai dengan materi 4. Saya